Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat yang sudah di rumah. Ngopi sambil ngaji, ngaji sambil ngopi. Ngopi ngaji usul fikih. Saya bahas, saya mutolaah, saya baca, nanti saya bahas sedikit-sedikit. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sebagai pengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di masa-masa mondok dulu. Dasar hukum di dalam Islam yang sudah sama-sama kita ketahui adalah Al-Quran. Kemudian sumber atau dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yang kemarin sudah dirinci tentang apa itu Sunnah. Sebagai pengingat, sekilas saya ingin sampaikan kesimpulan yang live yang lalu, yaitu tentang makna Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber dasar hukum Islam, menjadi petunjuk bagi setiap orang yang bertakwa, menjadi petunjuk juga bagi seluruh umat manusia. Kemudian sunnah menjadi dasar hukum kedua sebagai penjelas, menguatkan bagaimana Allah menurunkan syariat kepada manusia, diberikan contoh yang real, contoh dalam kehidupan manusia, karena agama ini untuk manusia, untuk dianut, dipahami, dicerna oleh akal, lalu kemudian didasarkan kepada dalil-dalil petunjuk. Sunnah yang kaitannya dengan hukum Islam atau dasar hukum Islam yang kedua setelah Quran meliputi tiga hal. Yang pertama adalah sunnah akwal atau qauliyah, adalah akwalun nabi wa af'aluhu wa takriruhu, adalah perkataannya Rasulullah, kemudian perbuatan amalannya Rasulullah, dan ketetapannya atau pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Adapun sunnah yang dimaksud dengan perkataan adalah apapun yang Rasulullah sampaikan. Mencakup dua hal lagi. Ada yang kaitan dengan Rasulullah sebagai pribadi manusia al-bashar, sebagai manusia pada umumnya, berkata-kata, bercakap, bercerita, bersenda gurau bersama dengan para sahabat, dengan keluarga, dengan para istri, dengan orang-orang lain, sebagai manusia biasa. Di sisi lain Rasul sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian menjadi hal yang perlu ditegaskan, nanti akan terbagi menjadi dua. Mana yang itu adalah sunnah, perkataannya Rasulullah sebagai seorang manusia biasa, yang Rasulullah berlatar belakang bersuku bangsa sebagai manusia biasa. Di sisi lain Rasul menyampaikan suatu ucapan, perkataan yang itu adalah wahyu dari Allah yang kita kenal Al-Quran. Nanti kita akan sedikit-sedikit membahas tentang bagaimana cara membedakannya itu hadis qauliyah, ucapan Rasul yang itu adalah hadis, mana yang itu adalah Al-Quran, karena sama-sama dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam hal fi'liyah, perbuatan, yaitu hadis fi'liyah. Af'alun Nabi, perbuatannya Rasul, cara berjalan, berpakaian, berperilaku, berkehidupan sebagaimana umumnya manusia pada saat itu, menjadi sumber hukum, menjadi dasar hukum, sehingga diikuti oleh para sahabat. Tetapi juga dilihat dari dua sisi. Ada saatnya, ada sisi di mana Rasul adalah sebagai manusia biasa, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul bersedih, bagaimana Rasul tersinggung, bagaimana Rasul marah, bagaimana Rasul menenangkan hatinya, bagaimana Rasul bersikap kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang lain, bagaimana di medan perang, bagaimana sebagai statusnya sebagai seorang pemimpin umat, bagaimana saatnya Rasul sebagai pribadi. Ada yang kemudian menjadi dasar hukum, yang kemudian itu dihukumi sunnah, ketika dilakukan mendapat pahala dan tidak berarti tidak berdosa. Mayutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang kedua, ada sisi lain Rasul sebagai suri teladan, uswatun hasanah dalam hal yang zahir, di dalam perbuatan yang fi'liyah adalah Rasul sebagai seorang utusan atau tanda-tanda kekhususan.
yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah tentang takririyah, pengakuan atau ketetapan, di mana Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak mengatakan, tapi Rasul tidak menyatakan, maksudnya adalah tidak menganjurkan, memerintah, atau tidak juga melarang. Tapi Rasulullah menyaksikan para sahabat, atau ada beberapa sahabat, atau ada salah seorang sahabat melakukan suatu perbuatan, mengatakan sesuatu ungkapan, tetapi Rasul tidak melarang, tidak menyerukan. Nah, ini kemudian kita kenal dihukumi mubah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperdalam tentang pemahaman apa itu Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum dalam Islam khususnya. Sekarang saya ingin lanjutkan pada bahasan berikutnya, yaitu tentang periwayatan hadis. Saya baca seperti biasa, lalu saya bahas sedikit-sedikit supaya bisa kita sama-sama pahami.